عبد الرحمن السدر وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Saya mana ya bacaannya? Bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Au arqabahu ay arqaba syakhsun ghairahu syai'an. Yang kedua ada hibah yang disebut dengan raqabi. Kemarin ada dua hibah. Hibah yang pertama disebut dengan hibah umri. Yang kedua hibah yang disebut dengan raqabi. Nah ini sekarang kedua ini hibah raqabi. Au arqabahu ay arqaba syakhsun ghairahu syai'an ay a'tahu iyyaha ayiddara, yaitu seseorang memberikan orang lain sesuatu, yaitu rumah contohnya. Contohnya ucapan itu orang kaqaulihi arqabtuka hadhihi dara Fa'idha muttu adat ilayya Fa'idha mutta adat ilayya. Saya memberikan rumah ini selama kau hidup di alam dunia. Tapi kalau seandainya kau meninggal dunia, apabila kau meninggal dunia, adat ilayya, hibah tersebut kembali kepada aku. Itu disebut dengan hibahnya hibah raqabi itu. Jadi ada orang lain bilang dia menghibahkan rumahnya, misalnya saya berikan rumah ini untuk engkau selama engkau hidup. Pas ini orang meninggal, dibilangin fa'idha mutta, kalau engkau meninggal dunia, adat ilayya, maka hibah itu kembali pada aku. Inilah yang disebut dengan hibah raqabi.
Bagaimana hukumnya dia? Fahiyah hibatun fil asahi, maka dia merupakan hibah pada pendapat yang paling sahih. Hibah itu sama seperti itu. Jadi bagian hibah yang kedua, ada orang yang bilang kepada orang lain, saya berikan rumah ini untuk engkau, maka apabila engkau meninggal dunia, hibahnya kembali kepada aku. Maka ini disebut dengan hibah raqabi. Nah, dia termasuk hibah menurut pendapat yang asah, yang paling sahih. Atau contoh ucapan yang disebut dengan hibahnya raqabi, au ja'altuha laka raqabi wa hiya ismun masdarun wa hiya ismu masdarin bima'nal muraqabati. Atau ada orang yang bilang, saya jadikan rumah ini raqabi, sama tuh, selama engkau hidup di dalam dunia. Apabila engkau meninggal dunia, maka hibah itu kembali kepada aku. Wahiyya ismu masdarin, dia itu merupakan isim masdar. Jadi raqabi merupakan isim masdar. Maknanya bima'nal muraqabati, artinya al-muraqabati. Li'anna kulla wahidin minhuma, kenapa disebut al-muraqabah? Li'anna kulla wahidin minhuma yarqubu mauta sahibihi, karena setiap satu daripada keduanya ini menjaga atau perhatikan kematian yang lainnya. Itu masing-masing menjaga tuh, ini yang mati sampai duluan nih, yang menghibahkan atau yang dihibahkan. Nah, itu demikian, maka disebut al-muraqabah. Al-muraqabah maknanya saling perhatikan, maka disebut dengan al-muraqabah. Jadi disebut juga hibah ini hibah raqabi, dinamakan raqabi dikarenakan dia maknanya adalah al-muraqabah, karena setiap satu daripada keduanya orang itu masing-masing perhatikan kematian dari yang lainnya. Kama qala asy-syarihu, sebagaimana yang dikatakan oleh asy-syarih, ai in mutta qabli adat ayiddaru ilayya, kalau seandainya engkau meninggal sebelum aku, maka kembali rumah itu kepada aku. Ini kata yang menghibahkan ya. Kata menghibahkan, kalau seandainya rumah itu, kalau seandainya engkau meninggal duluan sebelum aku, maka rumah itu kembali kepada aku. Wa in muttu qablaka istaqarrat ayiddaru laka, kalau saya yang meninggal duluan sebelum engkau, maka rumah tetap milik engkau. Inilah yang disebut dengan hibahnya hibah raqabi. Kata orang yang menghibahkan, kalau engkau meninggal duluan sebelum saya, maka hibahnya kembali kepada saya. Jika saya meninggal sebelum engkau, maka hibahnya tetap menjadi milik engkau. Inilah yang disebut dengan hibahnya hibah raqabi. Tadi itu ar-raqabi isim masdar, maknanya al-muraqabah, karena setiap satu dari dua orang tersebut, dari al-wahib orang yang menghibahkan, al-mauhub orang yang dihibahkan, masing-masing memperhatikan kematian dari yang lainnya. Jadi kalau seandainya orang yang menghibahkan dia itu melihat orang yang dihibahkan meninggal, maka rumah tadi yang dihibahkan kembali kepadanya. Atau sebaliknya, orang yang menghibahkannya meninggal dunia, maka tetap rumah itu menjadi milik daripada orang yang dihibahkan. Inilah yang disebut dengan hibahnya hibah raqabi. Fatasihul hibatu bidzalika, maka sah hibah dengan kalimat tersebut, sah. Jadi dengan ungkapan tadi hukumnya sah hibahnya itu. Jika engkau meninggal duluan sebelum aku, maka rumah ini kembali kepada aku. Jika aku meninggal duluan sebelum engkau, maka rumah ini tetap jadi milik engkau. Maka inilah disebut dengan hibahnya hibah raqabi, sah hibah yang demikian. Bi khilafi, lain halnya malau qala, kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, ja'altu hadhihi dar laka umri, saya menjadikan rumah ini untuk engkau selama saya hidup. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengungkapkan kalimat seperti ini, ja'altu hadhihi dar laka umri, saya menjadikan rumah ini untuk engkau selama saya hidup. Li'anna fihi ta'qidal milki,
karena ini merupakan hal yang mewaktukan kepemilikan. Lain, ini nggak sah. Hibah yang seperti ini tidak disebut dengan hibah raqabi, dan hibahnya dihukumkan tidak sah. Jadi harus kalimatnya dengan kalimatnya tadi itu. Kalau kalimat seperti ini, saya menjadikan rumah ini untuk kau selama saya hidup, maka disebut dengan, tidak disebut dengan hibah raqabi. Wa inna ma tufiral lafzul awwalu, sungguhnya di maaf dalam syara, dalam hukum agama, lafaz yang pertama yang tadi itu. Lafaz yang pertama tadi alqatuka hadhihi dar fa idza mutta'adat ilayya, atau kalimat yang keduanya ja'altuha laka raqabi ai in mutta qabli adat ilayya wa in muttu qablaka istaqarrat laka. Kok dimaafin dalam hukum syara? Boleh pada lafaz yang pertama, li'annahu tasrihun bil waqi'i, karena dia menjelaskan yang sesuai dengan kenyataannya. Fa innal insana la yamliku illa muddata hayatihi, maka sungguh seorang manusia hanya memiliki selama dia hidup di alam dunia. Fala ta'qida fil haqiqati, maka tidak ada diwaktukan pada hakikatnya. Lafaz yang pertama nggak berwaktu, karena orang bakal mati semua. Kalau yang kedua ada waktunya tuh, makanya lain, beda. Ini beda penyebutan dalam masalah hukum syara. Jadi kalau seandainya orang yang menggunakan lafaz yang pertama itu dimaaf, dan hibahnya disebut dengan hibah raqabi, dan hibahnya dihukumkan sah pada pendapat yang paling sahih. Padahal kalimat yang kedua, saya menjadikan rumah ini untuk kau sepanjang saya hidup, maka tidak sah hukum hibahnya, karena itu adalah takkid. Ada satu hal yang mewaktukan, yang memberikan satu waktu atas kepemilikan seorang, dihukumkan tidak sah hibahnya. Maka apabila dengan kalimat tadi tersebut di atas, faqabila ayil muttahabu wa qadama ayil ainal mawhubata, diterima langsung. Saya terima rumah yang dihibahkan. Jadi pas orang yang punya rumah menghibahkan dengan kalimat tadi, saya jadikan rumah saya untuk engkau selama untuk engkau, kalau engkau seandainya meninggal sebelum aku, maka rumah itu kembali kepada aku, dan jika aku mati sebelum kau, maka rumah itu tetap milik engkau. Kemudian diterima oleh orang yang dihibahkan, diterima, dipegang rumahnya tuh, barang yang dihibahkannya atau tanah yang dihibahkannya. Jadi mesti al-qabdu, mesti al-iqbal. Ingetin tuh, hibah itu mesti ada al-qabdu, al-iqbadu. Kalau bicara doang, ngomong doang, tidak menjadi hukumnya sah pada masalah hibah yang mana semua keterangan ya. Jadi harus ada al-qabdu, al-iqbadu. Nah, ketika demikian, kemudian orang yang dihibahkan dia langsung terima, langsung dia pegang barang yang dihibahkan, fahina idin kana dzalika syai'un mu'talihi lil mu'amari fil mas'alatil ula aw lil murqami fil thaniyati bila bil maf'uli fihima. Maka sesuatu yang diberikan tadi untuk orang al-mu'mar yang dihibahkan dengan hibah raqab, yang hibahnya hibah umri, atau yang kedua maka milik daripada orang al-murqab yang dihibahkan dengan hibah jenis raqabi. Kalau kayak pengaji nggak paham tuh, ada hibah umri, ada hibah raqabi, adanya lagi ya. Jadi ada hibah umri, ada hibah raqabi. Kan ngaji begitu, berkelanjutan, jadi nggak putus terus. Kalau yang tak ngaji tak ngerti hibah raqabi apa, umri apa. Jadi demikian. Pada masalah yang pertama, sesuatu yang diberikan tadi, maka masuk kategorinya hibahnya hibah umri. Pada masalah yang kedua, maka masuk kategorinya hibahnya hibah raqabi dengan lafaz isim maf'ul, mu'mar atau murqab. Wali warasatihi ayil muttahabil akhiri min ba'dihi, dan untuk ahli-ahli warisnya, orang yang dihibahkan udah megang barangnya yang dihibahkan,
udah megang rumah yang dihibahkan, mobil yang dihibahkan, motor yang dihibahkan, tanah yang udah pegang dia tuh. Tadi mau hibahnya hibah yang masuk kategorinya umri atau hibahnya hibah yang masuk kategori raqabi, udah dipegang. Orang yang dihibahkan meninggal dunia misalnya, maka otomatis setelah dia meninggal dunia maka menjadi milik daripada ahli warisnya. Kalau lepengan misalnya masuk hibahnya hibah raqabi, orang yang dihibahkan meninggal dunia, kemudian orang yang menghibahkan meninggal dunia sebelum orang yang dihibahkan, berarti milik daripada ahli waris dari orang yang menghibahkan. Kalau seandainya orang yang menghibahkan meninggal dunia, kemudian orang yang dihibahkan masih hidup, kemudian hal ini tadi dia. Jadi kalau seandainya sampai yang dihibahkan meninggal dunia, maka kembalinya tadi kepada orang yang dihibahkan. Tapi kalau seandainya orang yang menghibahkan ke dunia, maka baru itu barangnya menjadi milik daripada orang yang dihibahkan. Tadi ya, merupakan hibah raqabi. Orang yang menghibahkan meninggal dunia, orang yang dihibahkan belakangan meninggalnya, maka barang yang dihibahkan tadi tidak berpindah kepada ahli waris orang yang menghibahkan, tapi berpindah kepada ahli waris orang yang dihibahkan, karena orang yang menghibahkan meninggalnya duluan. Demikian. Jadi kembalinya balik kepada ahli waris dari orang yang menghibahkan yang sudah memegang barang yang dihibahkan. Jadi aku mesti ingat tuh. Jadi hibah harus ada al-qabdu, harus ada al-iqbadu. Wa yalghu syaratul madhkuru, dan tidak berlaku syarat yang disebutkan tadi, wa huwa in mutta qabli adat ilayya, jika kau meninggal dunia sebelum aku maka kembali hibahnya kepada aku, kama qalahul Mahalli. Ini dikomentari oleh al-Imam al-Mahalli ini, ai wa illam yusarrih bidzalika tafsiri lil ilmi bihi, sekalipun dia menjelaskan dengan penjelasan tersebut karena sudah diketahui. Dasarnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman umira syai'an au urqibahu, dibaca umira bukan amar. Faman umira syai'an au urqibahu fahuwa li warathatihi, rawahu Abu Dawud bil bina'i lil maf'uli fil fi'laini. Orang yang dihibahkan dengan hibah umri atau orang yang dihibahkan dengan hibah raqabi, maka untuk ahli warisnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan bentuknya fi'ilnya bina'ul bil bina lil maf'uli fil fi'lain, bentuknya majhul. Maf'ul sama dengan majhul, karena ada bina lil ma'lum, ada bina lil majhul. Ini bentuknya bentuk bina lil maf'ul atau lil majhul. Jadi bacanya faman umira syai'an au urqibahu, kama nukila anis Syaubari, sebagaimana dikutip dari al-Imam Asy-Syaubari. Walau tubital mangu kadalika, kalau seandainya dicatat makan seperti itu, kata para rahimahullah, kalau seandainya dikasih catatan tadi itu di matanya disebutkan kalimatnya umira atau urqiba, kadalika kana lakana ahsana, maka itulah yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.